Baiklah teman-teman, saat saya tumbuh dewasa, negara-negara yang dulu diidam-idamkan orang bukanlah Amerika, Inggris, atau bahkan Australia. Negara-negara Skandinavia lah yang diidamkan, seperti orang Norwegia, orang Swedia, dan orang Denmark. Mereka berhasil menciptakan surga kecil di bumi. Tapi kemudian mereka menjadi terlalu sukses. Mereka menjadi terlalu besar kepala. Dan mereka membuka perbatasan mereka untuk para migran dari dunia ketiga dan terutama migran dari negara-negara muslim. Dan sementara itu, orang Denmark justru mengambil jalan sebaliknya. Orang Denmark berkata, tidak, tidak, tidak. Mereka bahkan memberi uang untuk mengusir mereka. Jika saya adalah Perdana Menteri Denmark, saya akan berkata, tidak, kami tidak akan memberi kalian uang. Usir saja, sita properti mereka, lalu usir mereka. Tentu saja, siapapun yang kriminal. Mulailah dari situ, lalu orang-orang akan mulai pergi dengan sendirinya. Sebenarnya, coba lihat ini. Lihat betapa kurang ajarnya orang-orang ini. Umat muslim sekarang mulai membicarakan hal ini di Inggris. Karena reform dan partai-partai sayap kanan lainnya mulai berkuasa, kita mungkin harus pergi. Lihat Islamis Roshan Amsale ini. Dia bilang 500.000 adalah harga saya untuk pergi. Buatlah penggalangan dana. Saya bilang, bro, kamu mungkin bahkan tidak akan sempat menjual properti kamu melihat keadaan sekarang. Jadi jual dan pergi sekarang selagi bisa. Karena kalau terjadi revolusi, kamu mungkin tidak akan selamat. Kamu mungkin tidak akan sempat menjual properti kamu. Ngomong-ngomong, jadi orang Denmark sekarang memberikan mereka entah sekitar 30 atau 40 ribu dolar untuk kembali ke negara asal mereka menggunakan uang pajak. Tapi Swedia yang paling parah terkena dampaknya. Saya pernah menonton sebuah dokumenter beberapa waktu lalu di mana mereka mengatakan bahwa di Swedia, saya rasa itu terjadi sekitar tahun 80-an atau 90-an, mereka sudah menjadi woke sebelum negara lain manapun. Saya rasa inilah mengapa saya bilang wokisme mungkin adalah konsekuensi yang pada akhirnya muncul dari kemakmuran. Karena ketika kamu terlindungi dari bahaya kebiadaban manusia yang sangat jelas terlihat di negara-negara dunia ketiga, di sana benar-benar dunia yang keras. Tapi ketika kamu terlindungi dari itu di surga-surga indah seperti negara-negara Skandinavia, kamu akan berpikir, oh lihat apa yang sudah kita capai. Saya rasa siapapun bisa datang dan menjadi bagian dari masyarakat yang luar biasa ini. Jadi itu adalah konsekuensi yang pada akhirnya terjadi. Dan inilah sebabnya saya ingat ada dua, saya rasa mereka wanita Swedia, entah Swedia atau Norwegia. Mereka woke dan mereka pergi ke Maroko. Mereka tidak mengindahkan nasihat orang-orang terdekat mereka untuk tidak pergi ke sana. Dan mereka tidak percaya pada ISIS. Mereka pikir itu semua hanya propaganda. Itu semua propaganda orang kulit putih. Jadi mereka pergi ke sana dan sayangnya mereka ditangkap oleh beberapa kelompok Islamis dan mereka diperkosa serta dipenggal secara brutal. Ada begitu banyak cerita lain tentang orang-orang woke itu. Ada lagi seorang wanita woke. Saya rasa dia juga berasal dari Swedia. Dia pergi ke Kongo bersama relawan woke asal Amerika. Dia sedang menjalankan misi sukarela PBB dan dia juga dibunuh secara brutal. Ada pria Italia itu, saya sudah pernah menunjukkannya sebelumnya. Dia pergi ke Gaza. Dia sangat mendukung gerakan Gays for Gaza atau tipe orang from the river to the sea. Dan ya, dia dibantai secara brutal oleh orang-orang Palestina. Jadi orang-orang ini terlindungi karena mereka hidup di masyarakat yang makmur. Mereka terlindungi dari kebiadaban sejati atau sifat barbar dari budaya lain. Jadi mereka lupa apa yang bisa terjadi pada mereka. Dan sayangnya, mereka akhirnya mengetahuinya. Jadi Swedia pernah mengalami fase itu pada tahun 70-an. Saya menonton sebuah dokumenter. Saya lupa nama pemimpin politik yang berkata, "Oke, mari kita buka pintu. Mari kita datangkan orang-orang." Jadi mereka mulai mendatangkan orang-orang dari negara dunia ketiga dan mereka juga mendatangkan banyak muslim. Dan akibatnya inilah yang terjadi di Swedia sekarang. Swedia seperti, oh, di mana kita salah? Lihat ini. Para Islamis ini menuntut syariah di Swedia. Mereka benar-benar mengatakan kepada penduduk lokal Swedia untuk, kamu tahu, berkemas dan kembali. Ini benar-benar konyol. Lihat para petugas polisi ini. Paki, dengan izin Allah, jika kamu melawannya, kamu akan menderita. Dan jika kamu membiarkannya, kamu juga akan menderita. Saya tidak tahu apa yang dia katakan, tapi jelas dia sedang memuji Islam. Lihat wanita berhijab ini. Lihat wanita berhijab ini. Menjijikan. Dia sangat menikmati hidupnya. Mungkin dia seorang mu'alaf. Oh my goodness. Lihat ini.
Lihat orang bodoh ini. Allah Maha Besar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa mereka begitu agresif? Kenapa kamu begitu agresif? Tidak. Tidak ada rasa terima kasih. Izinkan saya mengingatkan Anda, Swedia adalah negara tempat Salwan Momika, si pembakar Al-Quran yang terkenal itu, dibunuh. Dan pemerintah Swedia tidak memberinya perlindungan apapun. Lihat ini, masih ada lagi. Baru ini. Mereka sedang memprotes meningkatnya Islamofobia di Swedia. Kembali ke lubang tai kalian. Ini sangat buruk. Kembali saja. Usir mereka. Baiklah, kalau aku orang kulit putih, aku pasti sangat resis. Serius aku bilang. Aku bakal bilang, apa-apaan ini? Bagaimana mungkin ada yang bisa mentolerir ini? Apalagi orang-orang yang masih ingat betapa bagusnya dulu. Bagaimana kamu bisa mentolerir itu? Tapi aku juga punya beberapa rekaman yang menyenangkan. Lihat ini, anjing-anjing Swedia balik melawan. Lihat ini. Pintar-pintar. Lepaskan berangusnya. Mereka berteriak tentang kekerasan polisi sepertinya. Mundur. Semoga berhasil, Sarah. Anjing pintar. Lepaskan berangusnya. Aku punya sesuatu. Lihat ini. Stockholm, Swedia, 29 Mei. Saya pikir ini dari tanggal 29 Mei 2025. Ini adalah aksi pro-Palestina. Dan polisi Swedia memutuskan untuk membawa anjing. Oh ya benar, kami sudah melihat cuplikan itu. Dari berbagai sudut. Mundur. Oh bagus, mereka berhasil menangkapnya. Mereka menangkapnya pada akhirnya. Tangkap dia. Kembalikan brutalitas polisi. Saya suka brutalitas polisi. Seret si pemalas itu. This idiot. Orang Swedia kulit putih ini bodoh. Ayo kita lakukan juga. Kami ingin pertarungan bebas. Kami ingin para pria membungkuk. Membungkuk. Kami J1U kerja bagus, polisi kerja bagus. Polisi yang baik, anjing yang baik. Escalera motstånd. Escalera motstånd. Tangkap dia. Bawa senjata besar. Jadi seperti yang saya katakan, Swedia mulai merasakan akibatnya. Dan sekarang mereka punya politisi yang mulai membicarakan hal ini secara terbuka tanpa khawatir dicap rasis atau fanatik. Saya sudah tidak peduli lagi. Entah dicap sebagai fanatik atau rasis atau punah. Inilah mengapa saya pikir label-label ini sudah tidak berarti lagi. Tidak ada yang peduli. Mari kita bicara tentang bagaimana ratusan lansia Swedia diperkosa dan dianiaya oleh para migran di rumah mereka sendiri. Baru hari ini, seorang migran dinyatakan bersalah karena memperkosa seorang wanita berusia 100 tahun. Dan karena undang-undang yang Anda dukung, dia diizinkan tetap tinggal di negara saya. Masalah yang sama di mana-mana. Anda bahkan tidak bisa mendeportasi mereka. Ini adalah berita besar di Australia hari ini. Pria asal Iran ini butuh waktu bertahun-tahun untuk kami deportasi. Bertahun-tahun. Dia berada di sini dengan visa. Dia bahkan bukan penduduk tetap. Kami butuh waktu bertahun-tahun untuk mendeportasi dia. Dan jika Anda adalah penduduk tetap atau warga negara, lupakan saja. Kita butuh undang-undang baru, teman-teman. Butuh undang-undang yang masuk akal. Mari kita bicara tentang bagaimana putri-putri kita dilecehkan dan disalahgunakan secara seksual oleh pria migran ketika mereka pergi ke mall, naik bus, atau berjalan pulang dari sekolah. Mari kita bicara tentang generation prey. Anak-anak muda Swedia dipermalukan dan dirampok oleh para predator yang kalian datangkan. Kalian tidak mau membicarakan ini. Saya mengerti itu.
Tapi kalian sangat ingin pamer kebajikan soal anti diskriminasi. Pulanglah, kalian sudah cukup membuat kerusakan. Biarkan kami dari pihak kanan membersihkan kekacauan sekarang. Ya, kalian sudah melakukan tugas kalian. Kalian sudah menghancurkan surga kecil di bumi ini. Sekarang pulanglah, biarkan pihak kanan melakukan tugas mereka sekarang. Dengarkan politisi ini. Saya sudah membuat video khusus tentang dia. Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Wakil Perdana Menteri Swedia, Ebba Busch, tentang Islam. Saya rasa kita bisa bicara terus terang bahwa setidaknya dalam debat di Swedia, tapi juga di Eropa, orang-orang telah takut untuk mengkritik penyimpangan-penyimpangan dalam Islam. Dan itulah yang membuat kita hari ini memiliki Muslim Swedia yang dengan putus asa bertanya, apa yang kalian lakukan dengan Swedia? Kalian sedang menuju untuk menghancurkan Swedia. Sekarang kami menghadapi penindasan dari Islam yang dulu kami lari darinya di negara asal kami. Sekarang putri-putri kami dipaksa untuk menghadapinya di sini. Dikontrol, ditindas oleh bentuk Islam totaliter yang tidak seharusnya ada di Swedia. Di situ kita harus mampu benar-benar bergandengan tangan dengan Muslim Swedia yang tidak ingin melihatnya. Ya, saya suka dia. Dia benar-benar menyebut Islam dan Muslim Swedia. Bagus, tidak ada yang diperhalus di situ. Teman-teman, inilah kondisi kita sekarang. Kamu harus menyebut sesuatu apa adanya. Tidak, ini bukan saatnya untuk memperhalus apapun. Muslim Swedia yang tidak ingin melihat Islam yang totaliter. Dan sekarang kita mengecewakan mereka karena kita tidak berani mengakui bahwa kita punya masalah yang lebih besar dengan bentuk ekstremisme seperti ini dalam Islam. Dan sekarang kita harus mulai mendorongnya mundur. Kalau tidak, Eropa dan Swedia akan hilang. Jadi sebenarnya tidak ada seorang pun yang bisa memberikan satu argumen bagus untuk migrasi Muslim. Mereka bergantung pada kesejahteraan sosial, jadi mereka menjadi beban bersih bagi kas negara. Kejahatan meningkat, kejahatan melonjak tajam, segala jenis kejahatan. Pembobolan rumah, penikaman, kekerasan seksual, dan yang paling parah, terorisme juga. Tidak ada apa-apa, benar-benar tidak ada. Mereka tidak memberi kontribusi apapun, maaf. Saya senang Perdana Menteri Swedia berbicara seperti itu, tapi sekali lagi ini juga menyoroti betapa tidak berdayanya institusi demokrasi barat kita dalam menghadapi masalah ini. Dia secara harfiah ada di pemerintahan dan dia tidak bisa melakukan apa-apa tentang itu. Dia hanya berpidato. Kenapa tidak bisa membuat undang-undang saja? Jika kamu melakukan kejahatan apapun yang memerlukan hukuman penjara, ya sudah. Dan saya tahu beberapa orang bilang, oh, hakim-hakim woke ini, saya tidak tahu negara mana, salah satu negara Eropa. Dan mereka bilang kalau kamu mendapat hukuman penjara 2 tahun atau lebih, maka kamu akan dideportasi. Lalu mereka bilang, ya, para hakim ini mulai memberikan hukuman penjara kurang dari 2 tahun. Hakim-hakim woke ini. Itulah sebabnya di Amerika, sekarang mereka mendorong pemaksulan hakim. Kamu perlu memaksulkan hakim-hakim woke ini. Ingat pria yang membunuh Irina Zarutska, gadis Ukraina itu, dia sudah keluar 20 kali. Saya tidak tahu berapa kali dia pernah ditangkap sebelumnya. Benar-benar lelucon. Semuanya hanya lelucon. Dan ini bukan hanya tentang politisi Swedia saja, jelas. Tapi bukan hanya Muslim yang melakukan protes. Ada juga orang-orang yang memprotes Muslim. Lihatlah ini. Ini terjadi di luar masjid Syiah terbesar di Swedia, di mana mereka sedang mengadakan doa bersama untuk Khamenei setelah dia dihancurkan oleh bom-bom Israel, untungnya. Jadi orang-orang Iran mengetahuinya dan mereka berkata, oh baiklah, mari kita lihat apa yang mereka katakan. Aku kalah, aku tidak bisa melompat. Aku kalah, aku tidak bisa melompat. Lihatlah aktivis Swedia ini, Jade Sandberg. Dia membakar salinan Al-Quran di Stockholm, menyerukan agar Islam dilarang di Swedia. Ini terjadi beberapa waktu yang lalu. Aku kalah juga. Kamu kalah. Kristus, och inte till den härske profeten Muhammed. I Jesu Kristi Nazareten. Alla demoner ska bort. Alla dödsdemoner. I Jesu Kristi Nazarets namn. Så bränner vi denna Satans häxkonstbok. Hon ska vända om. Ini dia lagi. Pergi sana, kau iblis. Enyah, pergi sana, kau buku setan. Dia malah memperkeruh suasana. Jadi, kabar baiknya adalah rakyat mulai sadar, mereka melakukan protes, dan akibatnya para wakil rakyat yang terpilih tidak bisa lagi mengabaikan mereka.
Dan mereka didesak ke pojok sehingga mereka harus melakukan sesuatu untuk mengatasinya. Jadi kita tidak boleh berhenti, teman-teman. Teruskan perjuangan. Tidak ada hal baik yang akan muncul dari migrasi massal dari negara-negara Muslim. Itu adalah fakta. Sudah terbukti tanpa keraguan sedikit pun.